Dalam rangka reuni akbar alumni SMA Negeri 1 Prabu Mulih, panitia menyelenggarakan seminar sehari dengan tema peran dan fungsi alumni Semansa terhadap perkembangan Kota Prabu Mulih. Narasumber Dr. Mulyadi MA, dosen Universitas PGRI Palembang, dan Elman ST, MM, Sekretaris Daerah Kota Prabu Mulih dengan moderator MR Wadi, ST, MM, Ketua Ikbas Semansa. Seminar diselenggarakan di salah satu ruang kelas SMA Negeri 1 Prabu Mulih pada hari Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Satu, dua, tiga, tes, satu. Seminar dibuka oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Prabu Mulih. Selain dihadiri oleh para alumni SMA Negeri 1 Prabu Mulih, juga dihadiri oleh murid-murid sekolah, para guru, dan lurah setempat. Seluruh peserta seminar menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Ikbas Semansa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa bersama. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar sehari. Sambutan dari Ketua Panitia Reuni Alumni Akbar 2023 SMA Negeri 1 Prabu Mulih. Yang kami hormati Bapak Dr. Mulyadi MA, dosen Pengajian Universitas PGRI Palembang. Beliau berdua Bapak Masudin SPD SI. Kemudian moderator kita, saudara kita Bapak Menwadi SDMM, yang akan memandu. Sambutan dari Ketua Ikatan Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 1 Prabu Mulih, Bapak MR Wadi, ST, MM. Yang saya hormati mewakili, barangkali ada yang belum tahu, Ikatan Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 1 Prabu Mulih yang dibentuk tahun 2004. Sekaligus membuka acara seminar hari ini kepada Bapak Mas Soe SPD
Sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Prabu Muli sekaligus membuka seminar. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah memohon perhatian dan bantuan Sekda Kota Bontang dan seluruh alumni tentang status sertifikasi tanah sekolah yang masih belum terbit sampai sekarang. Terima kasih. Kita akan mulai, yaitu kami akan membacakan dulu biodata pemberi materi. Yang pertama adalah Bapak Elman, Sarjana Teknik Medis Manajemen. Kemudian tempat tanggal lahir Prabu Muli 26 Juni tahun 1997. Kemudian istri 1 orang, anak 2 orang. Pasti dia main-main juga kan. Kemudian pendidikan yaitu S1 Sarjana Teknik Mesin Universitas Trinity Palembang. Kemudian S2 Medis Manajemen Universitas Trinity Palembang. Kemudian riwayat jabatan Direktur PDAM tahun 2002 di Prabu Muli. Kemudian Kepala Bidang PTSR di Bapeda 2009 sampai 2012. Kemudian Sekretaris Bapeda tahun 2012. Kemudian PLT Kepala Bapeda 2012-2013. Kemudian Kepala Bapeda Kota Prabu Muli tahun 2014-2016. Dan saat ini Sekretaris Daerah Kota Prabu Muli sejak tahun 2019 sampai sekarang. Pemaparan materi seminar oleh narasumber pertama yaitu Sekretaris Daerah Kota Prabu Muli, Bapak Elman, ST, MM. Pelayanan kita kepada masyarakat. Artinya pemerintah itu ada di tengah-tengah masyarakat. Itulah bentuk pelayanan kepada pemerintah pusat. Izin Bapak Ibu kami berdiri sedikit sini. Ya. Nah ini, jadi apa tantangan kita selama 10 tahun, 5 tahun kemarin? Bapak Elman mengatakan luas kota Prabu Muli ini hanya 450 km persegi. Maka dari itu Pemkot Prabu Muli membuat peraturan melarang penambangan batu bara di wilayah Prabu Muli. Beliau mencontohkan akibat buruk pengelolaan tambang jika dampak lingkungannya tidak diperhatikan. Sebagai contoh banjir bandang di Lahat dan di banyak tempat di Kalimantan. Pemkot dan DPRD Kota Prabu Muli telah mengeluarkan undang-undang pelarangan penambangan batu bara dan pelaksanaannya akan terus ditegakkan. Kita lihat di Lahat, maaf, 1000 kali banjir bandang. Karena membesarkan pohon sebesar ini saja, pohon ini sudah 2 tahun, 3 tahun, Pak. Pohon seperti ini saja. Kalau habis kita mau nanam lagi, reklamasi dan lain-lain terasa ada hasilnya. Saya orang teknik pakai ada beberapa pemerintah tadi tidak masuk akal. Saya rusak. Karena ini pertambangan sebenarnya pertambangan terbuka. Pertambangan terbuka. Karena di sana di Rambang itu ada makanan di Rambang, ada kebun karet. Saya lihat ada setiap minggu saya keliling ada tanam sapikan dan lain-lain. Biarkanlah mereka asli dan udara sejuk. Nah ini patut kita pertahankan Bapak Ibu. Satu kita, artinya kita perlu Prabu Muli di sini, lahir di sini, sekolah di sini, kita patut bertahan. Hal yang telah dilaksanakan. Dalam program pengentasan kemiskinan, Pemkot bekerjasama dengan Basnas membangun rumah baru bagi mereka yang rumah tempat tinggalnya tidak layak huni. Syaratnya tanahnya harus milik mereka sendiri. Rumah kita bangunkan bagi keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita yang memang rumahnya tidak layak huni dengan syarat tanahnya harus milik sendiri. Karena itu harus bertanggungjawabkan. Nah ini Bapak, jadi alhamdulillah di tahun habis ini di RPJ Pawar itu ada sekitar 200 lagi rumah. Pemkot juga melibatkan program CSR dari Pertamina, Bank BRI, Bank Syariah Mandiri dan perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Kota Prabu Muli. Pemkot Prabu Muli bekerja sama dengan Kedubes Jepang dalam program pekerja magang di Jepang. Pemkot juga bekerja sama dengan PT Sritex dalam program pekerja magang di perusahaan itu.
Masih dalam rangka pengentasan kemiskinan, Pemkot Prabu Muli melaksanakan program pilot proyek gas rumah tangga sehingga jumlah pemasangan gas rumah tangga di Kota Prabu Muli 46.000 SR, terbanyak di Indonesia. Di Prabu Muli ini kalau dulu di komplek kota ini masuk lagi di komplek dulu. Membalik ke seluruh Muli, baru cuma 4.000. Jadi alhamdulillah ini jadi ikon nasional juga. Orang dari Pulau Rali yang mendengar ada sekolah 10 lari di sini juga belajar di sini 10. Kalau di pertanyaan tahu di 10 kan untuk menyambung kembali. Bapak dengan buat lagu baik itu baik sudah baca lagu di Pak Wali. Dengan tertinggi di Sumatera Selatan. Pak Sekda mengatakan angka batas kemiskinan untuk Kota Prabu Muli adalah Rp623.000. Ini angka tertinggi di Sumatera Selatan. Kota Palembang angkanya hanya Rp599.000. Jadi kalau orang di Palembang berpenghasilan Rp600.000, di Palembang sudah dianggap bukan orang miskin, tapi kalau di Prabu Muli masih tergolong miskin. Kalau penduduk kita tidak kembali. Dengan batas angka kemiskinan segitu, penduduk Kota Prabu Muli yang tergolong miskin ada 11%. Sebuah angka yang masih cukup besar prosentasenya. Menurut Biro Pusat Statistik Kota Prabu Muli, jumlah penduduknya 199.000 jiwa. Maka itu artinya ada 22.000 jiwa di Kota Prabu Muli yang masih tergolong miskin dengan penghasilan kurang dari Rp623.000. Karena terus terang saja bagi kami pribadi, saya sendiri kan tidak ada apa-apa atau bantuan saran mendapat dari semua, sehingga Kota Prabu Muli memang menjadi kota. Kota Prabu Muli memang menjadi kota. Artinya biar kembali desa, biar kembali kelurahan, tapi juga jadi kota. Ini ganteng Pak. Insinyur Edi Rahman Pak Adi, silakan. Ini senior semua. Ada lagi di sini ada Usman dan lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Saya akan menyampaikan tambahan apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Dalam sesi tanya jawab, salah satu peserta senior, Bapak Damiri mengajukan usulan kepada Pemkot Prabu Muli agar lebih memperhatikan masalah teknis di lapangan. Jangan hanya duduk di meja tetapi turun ke lapangan. Juga sikap petugas yang selalu siap melayani, bukan sikap ingin selalu dilayani. Jangan peran dan fungsi perkembangan Kota Prabu Muli itu disodorkan itu. Jadi hari ini saya akan patung dulu supaya cita-cita sejarah berdirinya Pak Hani. Saya sebelum dulu data-data kurikulum pemateri kedua, yaitu nama Dr. Mulyadi MA, Kepala Rakyat Prabu Muli 10 Mei 1963. Kemudian pendidikan S1 di Bahasa Inggris tahun 1986. Kemudian diploma Politeknik Negeri Seni Pawaman Center Bandung. Kemudian diploma Institut University Canberra, Australia, tanggal 27 April 1994. Kemudian S2 Master of Arts di Sydney University Canberra, Australia tahun 1995. Profesor Honoris S3 Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Jakarta. Kemudian pekerjaan pada saat ini Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Promosi dan Kerja. Narasumber kedua adalah Bapak Dr. Mulyadi MA. Dalam paparannya Bapak Dr. Mulyadi menyarankan peran dan fungsi alumni SMA Negeri 1 Prabu Muli dalam pengembangan Kota Prabu Muli, yaitu
1. Memberi masukan dan program nyata bagi kemajuan pemerintah kabupaten atau kota. 2. Membangun opini publik dalam menjaga citra pemerintah kabupaten atau kota. 3. Menjadi relasi penting dalam memperluas jaringan. 4. Menjadi sumber informasi. Ini Bapak Ibu, kita lihat yang pertama dulu. Paling tidak Bapak Ibu, ada 4 hal yang bisa kita mainkan, yang bisa kita lakukan sebagai alumni. Pertama, kita bisa memberikan masukan kepada alumni. Tadi sudah disampaikan kepada Pak Chandri, ya, masukan kepada Pak Seda. Sudah, saya pikir bagus. Nanti bisa beliau bersama tim membuat tim. Alumni jawab keren. Ya. Bangsa hebat. Prabu Muli prima. Ya. Alumni keren. Bangsa hebat. Prabu Muli prima. Belum. Kelas 3 kita sih. Kelas 3 IPA, Bapak. Singkat ya. Sambil ngobrol dulu ya. Yunda, kamu senior kita. Nah, ini dulu kelas 3 IPA, IPA 1, IPA 2, kelas 3 ya. Kelas 1 di situ, kelas 2 IPA sama belum ada saya. Ini yang ada. Itu tempat ini ya orang mana? Itu dah. Ayo. Mas Hadi, ayo Pak. Prabu Muli. Saya. Kalau semansa hebat, Prabu Muli prima, alumni Kancelama. Oke. Kancelama. Kode. Alumni. Ayo. Siap. Alumni. Semansa. Hebat. Prabu Muli. Oke. Makasih kami.